Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Alfianto Ayudi dengan NPM 22142101 dari Prodi Penyuluhan Pertanian jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam. Di sini saya akan membuat video tentang mekanisasi pertanian yang membahas tentang hand tractor atau traktor tangan, yaitu Quicklands. Check it out. Oke, sebelum itu kita cari tahu dulu nih definisi tentang traktor itu ya. Traktor adalah suatu mesin traksi yang utamanya dirancang dan dinyatakan sebagai penyedia tenaga bagi peralatan pertanian dan perlengkapan usaha tani menurut Sembiring 1998. Ini berfungsi untuk menarik, menggerakkan, mengangkat, mendorong alat dan mesin pertanian dan juga sebagai sumber daya penggerak. Traktor tangan, oke, masuk ke traktor tangan. Traktor tangan atau biasa disebut hand tractor merupakan sumber penggerak dari implemen atau peralatan pertanian. Traktor tangan ini digerakkan oleh motor penggerak dengan daya yang dihasilkan sekitar 4-12 horsepower atau HP. Menurut Sujatmiko 1972, traktor tangan merupakan salah satu sumber tenaga alat pengolahan tanah yang digunakan baik di lahan sawah atau lahan basah maupun di tegalan atau lahan kering yang bertenaga mesin internal combustion engine beroda 2 dan mempunyai tenaga kurang dari 12 horsepower serta bersifat serbaguna. Pada saat ini traktor digunakan untuk berbagai macam keperluan. Penggunaan yang paling banyak ialah untuk mengolah tanah, karena memang pekerjaan mengolah tanah adalah pekerjaan pertanian yang relatif membutuhkan daya yang besar dibandingkan pekerjaan lainnya. Selain itu, traktor juga digunakan untuk penanaman, pemeliharaan tanaman, memutar pompa irigasi, untuk memanen dengan masa pisau mungkin, dan untuk memutar perontok padi, serta untuk pengangkutan mulai dari bibit, pupuk, sampai hasil pertanian. Nah, sekarang apa sih kelebihannya traktor tangan sama traktor roda 4? Mungkin yang pertama ada harganya lebih murah. Karena apa? Karena komponen yang dipakai lebih sedikit dan juga tidak terlalu besar. Kedua, konstruksinya lebih sederhana sehingga perawatan lebih mudah. Biaya pemeliharaan lebih murah dibandingkan roda 4. Tiga, bisa dirakit sendiri di pedesaan, di bengkel yang tersedia di wilayah lokal setempat. Yang keempat, kemampuan untuk digunakan pada petak yang kecil serta petak yang berada di tengah sawah milik orang lain. Kalau traktor roda 4 kan nggak mungkin tuh digunain pada situasi tersebut, karena traktor roda 4 butuh adanya jalan gitu untuk ke sawah-sawah yang dimana tadi. Sedangkan kalau traktor roda 2 dapat melintasi melalui sawah-sawah tetangga tadi asal sawah tersebut belum ditanami. Dan yang terakhir, yaitu penggunaannya lebih mudah. Kenapa? Karena tidak memerlukan ketahanan yang tinggi. Jadi relatif setiap petani bisa menggunakannya. Baik, untuk traktor tangan sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu mungkin yang pertama ada tenaga penggerak motor. Jenis tenaga penggerak pada traktor tangan ini yang sering dipakai adalah motor diesel, tapi ada juga yang menggunakan motor bensin gitu. Dan posisi motor itu dipasang memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju dan mundur. Tujuannya untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran belt yang digunakan. Traktor akan lebih berat ke depan apabila posisi motor digerak maju dan juga sebaliknya. Motor diesel biasanya lebih awet dibanding motor jenis lain asal perawatannya dilakukan dengan baik
dan benar sejak awal. Nah, yang kedua ada kerangka dan transmisi atau penerus tenaga. Kerangka ini berfungsi sebagai tempat duduknya motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor dikaitkan dengan rangka menggunakan beberapa baut. Transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak, gitu kayak implemen dan lain-lain. Nah, transmisi ini banyak nih jenisnya, yaitu yang ada yang digunakan itu kayak pulley, belt, kopling, gigi, persneling, rantai, dan sebagainya. Nah, untuk ada 3 jenis roda yang digunakan pada traktor tangan, yaitu roda ban, roda besi, dan roda apung. Roda ban berfungsi sebagai transportasi dan mengolah tanah kering. Bentuknya itu beralur dan agak dalam untuk mencegah slip. Nah, roda ban dapat meredam getaran sehingga tidak merusak jalan. Jadi cocok banget nih roda ban untuk transportasi di jalan-jalan aspal gitu ya. Nah, selanjutnya ada roda besi, itu digunakan untuk membajak di lahan kering. Sirip pada roda besi akan menancap ke tanah sehingga akan mengurangi terjadinya slip pada saat menarik beban. Selanjutnya ada roda apung, itu digunakan pada saat pengolahan tanah basah atau lahan sawah gitu. Roda apung ini ada yang lebar dan ada juga yang besar gitu diameternya, sehingga dapat menahan beban traktor agar tidak tenggelam di dalam lumpur. Setiap traktor tangan biasanya dilengkapi dengan standar depan dan standar samping. Standar samping khusus digunakan untuk pemasangan roda tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali adalah tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Untuk mempermudah jalannya operasional traktor tangan ada banyak tuas kendali. Untuk itu, banyak produksi traktor yang hanya dilengkapi dengan beberapa tuas kendali. Tujuannya agar traktor menjadi ringan dan harganya dapat ditekan menjadi lebih murah. Nah, untuk hand traktor atau traktor tangan itu bekerja dengan prinsip putaran mesin yang dihubungkan dengan as roda melalui kopling. Saat mesin dihidupkan, putaran mesin akan membuat as roda berputar dan kemudian menggerakkan hand traktor maju. Selain itu, hand traktor dilengkapi dengan sabuk yang menghubungkan mesin dengan kopling. Sabuk ini berfungsi untuk melancarkan putaran mesin sehingga hand traktor dapat berjalan dengan baik. Saat digunakan, hand traktor dapat melaju, maju, atau mundur dengan mudah. Untuk melaju-maju, tangan pemegang pada traktor tangan harus ditarik ke belakang, sedangkan untuk melaju mundur, tangan pemegang harus didorong ke depan. Selain itu, kecepatan hand traktor dapat diatur dengan mengontrol kopling. Semakin kencang kopling diatur, semakin cepat pula hand traktor itu berjalan. Baik, adapun spesifikasi dari Quickronos yang kita bahas ini atau traktor tangan Quickronos, yaitu speknya sistem transmisi yang digunakan yaitu kombinasi gear dan juga chain. Sistem penggeraknya active belt plus tersioner, terus sistem kemudinya dog clutch atau gigi cakar. Terus dimensi traktornya itu dengan panjang 2214 mm, lebar 1360 per 854 mm, tinggi 1484 per 1383 mm, dengan bobot 371 per 340,2 mm. Kapasitas kerjanya sendiri yaitu di lahan basah itu 6,59 jam per hektar, lahan kering 6,22 jam per hektar. Baik, selanjutnya ada spesifikasi mesin menggeraknya, yaitu mereknya dengan merek Kubota. Motor dieselnya 1 silinder horizontal Aptar, yaitu dengan tenaga maksimum di 11 horsepower per 240 rpm. Itu alat penyeimbangnya ada 2 penyeimbang aksial, bahan bakarnya solar, sistem startingnya itu engkol, dan isi
bahan bakarnya di 11 liter. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya minta maaf dengan segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.